membuktikan seseorang terkena santet atau dia pelaku santet, alat buktinya apa? Apakah jin bisa dipanggil ke pengadilan? Hei jin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ketentuan yang tercantum dalam draft RUU KUHP adalah mengenai mereka yang mengaku sebagai dukun santet atau memiliki ilmu gaib untuk menimbulkan penyakit. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 252 RUU KUHP yang mengatur orang yang mengaku dukun santet dapat dipidana paling lama 1,5 tahun penjara. Adapun pada pasal 252 ayat 2 menyatakan jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3. Sementara pada bagian penjelasan pasal 252 ayat 1 disebutkan, ketentuan tersebut bertujuan demi mencegah terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap mereka yang mengaku memiliki kekuatan gaib serta memiliki kemampuan berbuat sesuatu yang berpotensi menimbulkan penderitaan untuk orang lain. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah, sallu ala nabi, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bismillah, Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala alihi Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia, salimna ya Allah qabul hajatina, ibda bil basmalah wa sallu ala nabi, salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, pada kesempatan ini kita membahas sesuatu yang sangat amat memprihatinkan menurut kami. Karena apa? Karena pembahasan kali ini berlarut-larut dari zaman berapa tahun yang lalu, presiden yang lalu sampai presiden sekarang tidak jelas juntrungannya. Diulang-ulang, dikaji-kaji, nanti dimentahkan lagi. Apa itu? Masalah santet. Sebagaimana biasa, kami akan menyertakan satu kata saja atau dua kata dari kitab ini agar terjadi sinkronisasi apa yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Humul khasirun. Humul khasirun. Humul khasirun. Humul khasirun bil makna mereka-mereka yang tidak bisa mengoptimalkan pola pikirnya, mereka-mereka yang tidak bisa mengoptimalkan lelaku spiritualnya, mereka-mereka yang tertipu oleh permainan dunia, mereka-mereka lah yang dalam kerugian yang nyata. Apapun itu permasalahannya, masalah santet adalah masalah yang di luar logika dan akal sehat kita. Humul khasirun, merugi kita dan hanya membuang-buang waktu membahas sesuatu yang tidak bisa dibuktikan oleh nalar dan logika. Kami prihatin tentunya bila undang-undang ini disahkan ataupun undang-undang ini menjadi ketetapan dalam kehidupan bermasyarakat kita dan bernegara. Maka ini menjadi presiden buruk dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mengapa? Karena kita balik ke belakang lagi. Setback ke belakang lagi, kilas balik ke belakang lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kasus Banyuwangi sudah membuktikan pembantaian dukun santet besar-besaran. Apa kita harus mengalami seperti itu lagi? Subhanallah. Bila cara berpikir para anggota DPR mengatakan ini untuk melindungi orang yang diduga melakukan santet agar tidak terjadi main hakim sendiri, justru dengan pelegalan undang-undang santet ini secara tidak langsung mau tidak mau negara khususnya telah mengakui adanya ilmu santet itu. Subhanallah, ini sangat berbahaya. Apalagi ada kalimat siapa yang mengaku mampu menyantet akan dihukum 1,5 bulan penjara. Kalau memang terbukti menjadi ke mata pencariannya, ditambah lagi sekian
tahun atau sekian bulan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Nanti tragedi yang pernah terjadi di daerah-daerah tertentu akan terulang lagi. Tidak suka sama tetangga, dituduh santet. Saudaranya atau dirinya sakit, dituduh disantet sama orang ABC. Ini kan fitnah yang berkepanjangan dan tidak punya bukti. Dengan ada legalitas seperti ini, seakan-akan tanda petik negara mengakui hal gaib menjadi hal nyata. Ini yang membuat kami miris dan ingin tertawa, takut berdosa tentunya. Kita harusnya maju ke depan negara ini, jangan mundur ke belakang. Nanti jangan-jangan ilmu rawa rontek juga masuk dalam undang-undang. Ilmu rawa rontek dilarang digunakan di Indonesia. Subhanallah, ini mau jadi apa negara kita? Hah? Kalau hal-hal mistis dikedepankan, bukan hal yang logis. Mari kita pahami bersama, tidak dilegalkan saja banyak orang belajar untuk memahami ilmu santet. Apalagi dilegalkan seperti ini, makin yakinlah mereka-mereka itu bahwa ilmu santet ini nyata dan ada. Ini kan berbahaya. Saudara-saudara kita yang kejawen murni, spiritual kejawen, yang menggunakan kembang 7 rupa, kemenyan sebagai ritual dalam ibadah yang dia yakini, bisa terfitnahkan dengan undang-undang yang seperti ini. Ini berbahaya sekali, Bapak Dewan yang terhormat. Tolonglah dikaji ulang. Ini seperti undang-undang karet. Ini meresahkan masyarakat. Ketika tidak senang kepada seseorang, dituduh dukun santet, dilaporkan ke polisi. Yang jadi pertanyaan kami sederhana. Apa yang menjadi bukti otentik dia itu pelaku santet? Ini harus ada pembuktian. Negara kita negara hukum. Dan negara hukum selalu mengedepankan apa? Alat bukti. 2 alat bukti. Nah, untuk membuktikan seseorang terkena santet atau dia pelaku santet, alat buktinya apa? Apakah jin bisa dipanggil ke pengadilan? Hei jin, apakah kau disuruh untuk menyantet si A? Ini kan dagelan yang gak lucu. Ya, membawa goib kepada alam nyata dipaksakan. Makanya ini kami curiga, mohon maaf tanda petik, curiganya hanya sebuah untuk membuyarkan kefokusan masyarakat saja, karena ini menjelang tahun politik, jadi dibuat huru-hara sedikit agar ada kesan DPR ini, mohon maaf, memang sudah bekerja selama ini tetapi lebih bekerja lagi. Tetapi melegalkan undang-undang santet ini berbahaya sekali. Subhanallah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita negara akan mundur ke belakang berapa tahun yang lalu. Kasus daerah Banyuwangi sudah menjadikan prihatin yang besar. Orang-orang tidak bersalah dituduh dukun santet, na'udzubillah, dibantai habis-habisan. Itu tidak dilegalkan saja, perilaku rakyat Indonesia seperti itu, bencinya sama dukun santet. Apalagi ada undang-undang seperti ini. Subhanallah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Mari kita berpikir agar tidak tergolong orang-orang humul khasirun. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak intelektual sehingga rugi dalam bernegara dan berbangsa. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Cerdaslah kita bersama dalam memahami mana hal gaib, mana hal nyata. Oke, fine. Santet itu ada, oke, fine. Bila mana itu ada kita terima. Tetapi yang jadi pertanyaannya, bagaimana membuktikan orang itu dukun santet atau tidak dukun santet? Apakah dengan kembang 7 rupa? Apakah dengan kemenyan? Apakah dengan ritual? Itu kan budaya leluhur kita, menggunakan kembang 7 rupa, kemenyan, itu budaya leluhur, bukan perilaku magic sesat. Tetapi dengan isu dukun santet ini seakan-akan orang yang menggunakan seakan-akan, kami ulangin, seakan-akan orang yang menggunakan kembang 7 rupa dan kemenyan seakan-akan dukun santet. Karena image-nya seperti itu. Siapa yang berikan image ini? Ya film-film. Lihat itu film-film. Nyi Blorong, bagaimana dukunnya mengeluarkan asap kebul, kemenyan begitu rupa, kembang 7 rupa. Seakan-akan budaya leluhur kita ini budaya mistis. Dan budaya mistis yang negatif. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jangan begitulah terhadap budaya bangsa sendiri. Jangan mengkriminalkan budaya bangsa kita dengan isu-isu yang jelek. Tidak boleh seperti itu. Kalau ingin membuat suatu produk hukum, buatlah produk hukum yang logis. Jangan hal-hal gaib dibikin hukum. Itu namanya tidak ada koneksitas antara fakta di lapangan dan kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, jin itu gaib, santet itu gaib, itu permainan makhluk gaib. Apakah kita nanti akan memanggil Gundurwo, Kuntilanak ke pengadilan? Apa kata dunia perhukuman? Indonesia akan jadi apa bila seperti ini? Mari kita berdewasa bernegara, mari kita cerdas. Jangan makin ke belakang pola pikir kita. Mari maju, akan semakin maju. Harusnya kita mengejar seperti Amerika. Jangan mundur menjadi negara mistis. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ini saja yang bisa kami bahas. Lain waktu kita bahas kembali. Barakallah, walhamdulillahirabbil alamin.